Oke, nih tadi gurunya aja dibuka berkali-kali nggak ngenalin ya. Ternyata begitu Romo dibuka baru 2 langsung tertebak. Oke, hari ini kita akan langsung mendengarkan rekoleksi dari Romo Eko. Tapi kita mau kenal dulu ya, siapa sih Romo Eko? Coba angkat tangan, siapa yang fansnya Romo Eko di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5.000 Romo. Ada 5.000 fans. Siapa yang suka lihat YouTube waktu Romo Eko homili? 1, 2, 3. Oh, ada 10.000. Puji Tuhan, Romo Eko banyak fansnya. Oke. Pastor Konstatius Eko Wahyu Joko Santoso OSC. Kita beri tepuk tangan. Beliau lahir di Bandung 11 Maret 1969. Bisa dihitung-hitung ya sekarang usianya berapa, sudah matang pokoknya. Masuk seminari Mertoyudan di tahun 1984 hingga 1988. Ditabiskan menjadi imam di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria, Paroki Buah Batu, Bandung pada 4 Desember 1996. Kalau saya tahun 96 itu masih SMP Romo. Kalau anak-anak tahun 96 kalian masih apa? Masih di surga. Papa mama juga belum ketemu ya. Oke, Romo bertugas cukup lama di rumah retret Pratista Cimahi dari tahun 1995 sampai 2017. Mendalami pendidikan khusus untuk konseling keluarga di Center for Family Ministries di Filipina dan bertugas sekarang di gereja tetangga kita di Helena, Paroki Curug sejak 2 Februari 2020. Jadi Romo Eko ini kalau di Curug termasuk Romo pandemi gitu ya. Mengawali pandemi bertugas di paroki. Mari kita sambut bersama-sama Romo Eko. Baik, shalom semuanya. Selamat siang. Anak-anak, bahagia tidak kalau duduk di samping ayah ibu kamu? Atau menderita? Karena kalau melihat mama itu isinya cuma belajar. Betul anak-anak? Ya, saya juga ikut menderita seperti kamu anak-anak. Namun hari ini kamu harus berbahagia. Yesus dipersembahkan di bait Allah, didampingi oleh siapa? Yudas. Enak aja Yudas. Ini lihat, orang Agustinus. Masa Yesus dipersembahkan di bait Allah didampingi oleh Yudas? Oleh Yusuf dan Maria, orang tuanya. Jadi Yesus sendiri saja didampingi orang tuanya waktu ke bait Allah. Sekarang angkat tangan anak-anak. Siapa yang sering disuruh oleh orang tua ke gereja? Angkat tangan. Sering disuruh oleh orang tua ke gereja. Yang tinggi dong supaya Romo lihat. Oke, terima kasih. Siapa yang disuruh oleh orang tua dan orang tuanya tidak ke gereja? Oh, ada juga. Ya Tuhan, tobatkanlah mereka Tuhan. Terima kasih nak, kamu jujur. Semoga ayah ibumu setelah rekoleksi ini bertobat. Baik anak-anak, saya yakin kamu tahu lagu ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya gitu.
Bagus sekali. Tema rekoleksi hari ini untuk anak-anak dahulu ya. Nanti saya berbicara tentang orang tua dan anak-anak masih ada bersama orang tua. Temanya adalah akulah roti hidup. Barang siapa makan dari tubuhku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa minum dari darahku, ia tidak akan haus lagi. Bagus banget anak-anak. Kenapa? Karena manusia itu tidak pernah lepas dari makan dan ada anak-anak yang tidak diberi makan beberapa hari oleh orang tuanya. Tadi makan pagi enggak? Kalau enggak minta ke pasturan. Jadi makan. Makan itu supaya apa? Ada energi, ada kekuatan. Saya pernah ulangan mendadak gak makan pagi. Apa yang terjadi? Kurang konsentrasi. Nilainya 3. Gara-gara gak makan pagi. Besoknya saya takut ulangan mendadak. Makan sekenyang-kenyangnya. Ulangan mendadak. Nilainya berapa? 3 juga. Jadi rupanya bukan karena makan ya itu ya. Alah? Pintar. Ibu diberi hadiah nanti oleh saya. Pastor Warno ambil ke rumah. Jadi teman-teman, anak-anak, makan itu hal yang paling utama bagi tubuh kita. Apalagi kalian ini senang. Kadang-kadang sekarang itu kan GoFood order. Makanan mama nggak laku. Karena nggak enak. Setuju? Ini anak-anak nggak bener ini. Mama kamu itu masak sudah pening. Bayangkan sudah jadi mama bertahun-tahun. Makannya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dan kamu sudah mama susah-susah makan. Dengan tenang kamu mengatakan, nggak enak. Mama kamu tuh sakit. Sakitnya tuh tidak di sini, sampai pantat juga sakit. Menderita mama kamu. Jadi kalau makan itu memang hal yang paling utama, maka kita makan pasti yang menyehatkan. Yang menyehatkan, makanan yang menyehatkan itu apa? Sayur, salah. Babi. Kamu terlalu kudus. Nah, babi itu enak banget. Kamu makan sayur terus makannya segede gini. Lihat pastor, makan babi, lihat. Besok makan babi ya. Jadi orang makan itu diberi gizi. Nah, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan, ia tidak akan lapar lagi. Saya tanya, nah ini yang komuni ini atau kakaknya? Kakaknya. Setelah menerima komuni kudus, bisa lapar lagi enggak? Bisa. Berarti Yesus bohong. Ya, saya tanya, setelah makan komuni bisa lapar lagi tidak? Bisa, iya. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong dong. Bohong atau tidak? Tidaklah. Kenapa? Kita juga setelah makan lapar lagi. Betul atau tidak? Harus diulang. Diulang. Maka Ekaristi itu pun harus sering diulang. Anak. Jangan setelah komuni pertama semangat pakai baju putih. Celana putih. Celana dalam juga putih. Semua putih. Maju seperti orang kudus. Seperti orang kudus. Lalu setelah itu gak pernah ke gereja lagi. Anak-anak, kalau kamu punya rencana seperti itu, lebih baik sekarang juga keluar dari gereja. Pastor,
bertanya, ngapain? Kalau kita tidak punya kebiasaan makan. Nah sekarang kalau makan komuni kudus, apa yang diberi makan oleh Yesus? Dia sedang didoakan oleh dukun. Apanya yang diberi makan oleh Yesus? Jiwa, kamu penyakit jiwa ya? Yang diberi makan oleh Yesus adalah rohaninya. Roh kita. Dia langsung ngomong ke bapaknya, salah papa ini. Ini enaknya anak. Gampang nyalahin papanya gitu. Papa salah. Karena papa kamu bukan pastor. Jadi yang diberi makan itu adalah rohani kita. Manusia ini tidak hanya punya tubuh, tidak. Manusia punya jiwa, akal budi, perasaan, keinginan, itu jiwa. Tapi manusia juga punya rohani. Maka rohani itu kenapa? Kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Anak-anak pernah nggak berdoa sampai menangis? Anak-anak belum ya? Kalau mama kamu hampir tiap hari menangis. Karena penuh penderitaan anak-anak. Jadi orang itu bisa berdoa karena apa? Rohaninya ketemu Tuhan. Kenapa kita punya rohani? Nah sekarang saya tanya. Ayat. Manusia setelah mati kemana? Coba sebentar. Saya tidak mau kalah dengan panitia. Saya juga punya hadiah. Tapi hadiahnya nanti saya titipkan karena saya tidak bawa. Saya tadi keburu-buru ke sini. Saya beri hadiah salib dari Roma. Kalau itu sih dari mana? Tadi dari mall apa? Malabar. Saya kasih salib dari Roma. Pertanyaannya adalah, kenapa kita beda dengan binatang? Kita punya rohani, binatang tidak ada hidup rohaninya. Kenapa? Anak-anak, oke anak-anak, bagus nak. Boleh orang tuanya yang membisiki juga. Jadi juru bisik dan juru penyesat juga boleh. Nah yang keras nak, kenapa? Kenapa nak? Kamu? Karena akal budi belum tepat anakku. Kenapa? Karena punya akal budi belum tepat anak-anak. Kenapa? Saya kasih salib dan silver queen 2. Maaf orang kaya saya ini. Kamu dari tadi ya. Kenapa? Lebih tinggi daripada binatang. Jadi kalau binatang di bawah, kamu berdiri ya di atas ya. Hah? Dan secitra dengan gambar Allah. Kamu dapat salib dan silver queen dari Romo. Siapa namamu? Nikolaus. Jadi kamu silver queen-nya, papa bungkusnya ya. Ibu, tolong tulis bu, nanti saya punya hutang bu, Nikolaus ya. Betul anak-anak, karena manusia secitra dengan Allah. Kalau manusia secitra dengan Allah, manusia itu setelah mati kemana? Kemana? Bersatu dengan Yesus. Ingat, Injil Yohanes menjelang Pantekosta, Yesus selalu berkata, aku pergi untuk menyiapkan apa?
tempat dan rumah bagimu. Pasti rumah Tuhan tidak seperti Perum, saudara-saudara, yang desek-desekan dan banjir. Saya pernah mau ketemu Romo Warno dari Helena, saya di Helena, saya naik mobil, baru sampai mau masuk Harki itu kan ada pom bensin. Itu banjirnya sudah seperti ini. Lalu saya berkata, Romo Warno, dadah saja. Maaf, saya lebih baik tidak mengunjungi Romo. Kenapa kok saya rindu? Enggak, kamu rindu, mobil saya rusak nanti. Jadi Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita. Itulah sebabnya kita punya rohani yang harus terus-menerus dirawat. Lewat apa? Komuni. Komuni itu dari bahasa communion. Apa artinya communion? Ya, betul. Persekutuan, betul. Communion itu persekutuan. Jadi kalau kita komuni, kita bersekutu dengan siapa? Ya, bukan bersekutu dengan yang ngasih komuni. Ya gitu ya. Saya komuninya dengan Romo Warno aja karena saya bahagia dengan Romo Warno. Biar kita bersekutu, gitu ya. Enggak. Komuni itu supaya kita bersatu dengan Kristus. Itulah sebabnya komuni adalah tanda cinta Allah yang paling besar dalam gereja Katolik. Kenapa sampai seperti itu, Romo? Karena di dalam komuni kamu bisa menyentuh Tuhan. Betul atau tidak? Betul? Maka pada saat disebut tubuh Kristus, apa jawabannya, Pak? Asoy. Amin. Tubuh Kristus, saya harus jawab amin. Karena beberapa umat, tubuh Kristus jawabnya, walah, kata saya itu. Cuma mendengus kayak sapi. Amin. Anak-anak ucapkan amin. Apa artinya amin? Setuju? Yang lebih tepat, saya percaya. Amin itu saya percaya. Jadi anak-anak setelah imam mengatakan tubuh Kristus, saya berkata amin, saya percaya. Dan dalam gereja Katolik, kita menyambut tubuh Kristus, bisa memegang tubuh Kristus, bisa tubuh Kristus itu masuk ke dalam hati kita. Bahkan kita pun bisa menyembah tubuh Kristus pada saat apa? Adorasi. Adorasi. Jadi adorasi itu sakramen Maha Kudus ditahtakan dan kita menyembah, kita memandang Tuhan. Saya ingat Bapak Paus mengingatkan orang Katolik harus juga punya waktu untuk adorasi. Kunjungan ke sakramen Maha Kudus. Duduk, berdoa, menatap dan mencintai Tuhan. Nah, Allah itu tidak hanya tadi yang paling besar Allah itu memberikan tanda cintanya adalah dalam sakramen Maha Kudus. Allah pun memberikan cinta kepada kamu. Lewat siapa anak-anak? Lewat siapa? Lewat siapa? Ya, orang tua, betul. Orang tua. Orang tua kamu. Romo punya mama, ibu dan bapak baik sekali. Ayah Romo tentara. Ibunya Romo perawat. Jadi kalau ibu itu pulang kerja selalu bawa oleh-oleh. Kalau ayah tidak pernah bawa oleh-oleh. Jadi kalau ayah pulang tidak kita tunggu-tunggu. Tidak pulang juga tidak apa-apa. Tapi kalau ibu pulang, kita sudah tunggu di jalan. Oi,
ibu. Kita lari semuanya. Dan tentunya kalau ngambil duluan, ngambil yang paling. Bapak menghina saya, Pak. Sejak kecil saya itu sudah jadi pastor, udah mau jadi pastor, Pak. Maka saya itu ngalah kepada adik-adik. Saya kasihkan kepada adik-adik yang kelihatannya agak kecil. Nina, dek, kakak baik ya membagikan, kakak gitu ya. Lalu adik nomor 2, kok kakak besar? Nomor 1 paling besar. Ketua. Dan anak-anak kalau belajar dulu kecil, saya diajari oleh ayah. Memang menderita. Karena ayah kalau ngajarin bisa mukul meja. Dan saya kalau diajar bodoh. Tidak seperti adik saya. Adik saya kalau ditambah 2 tambah 2, 4. 5 tambah 5, 10. 6 tambah 6, 12. 6 tambah 7, 13. Langsung. Eko tuh 6 tambah 6. 10. Wah, langsung digebrak. Masa 6 tambah 6, 10? Coba pakai tangan. Lalu pakai tangan. 12. Lalu ayah berkata, 15 tambah 10. Tangan dan kaki kurang, kata saya itu. Cuma ada 20. Lalu saya ngomong, Pak, pinjem tangannya, kata saya itu. Tapi apa yang Romo senang, ayah selalu punya waktu ngajarin Eko. Walaupun ayah tahu Eko diajarin tidak tambah pinter. Tidak. Tetapi Eko tidak pernah tidak naik kelas. Eko naik kelas terus. Walaupun kalau naik kelas ada merahnya. Selalu. Saya senang kalau ada merahnya. Variasi. Saya konslet terus. Jadi anak-anak lihat orang tua itu adalah tanda cinta pertama. Dan Romo pernah diajak naik sepeda kemana-mana oleh ayah. Ayah tidak punya motor. Aku dibonceng di belakang, adekku di depan. Pakai tempat duduk sepeda itu. Lalu saya suka ngomong, ayah, kenapa tetangga sudah punya motor, kita sepeda lagi. Dan ayah berkata, enak pakai sepeda, adem. Dan saya kemana-mana diajak oleh ayah naik sepeda. Main sepak bola bareng. Dan kalau kami jalan-jalan, anak-anak gak pernah jajan. Kenapa? Karena ibu bawakan rantang. 2 rantang nasi. 1 rantang tahu tempe. Yang setengah rantang lagi sayur. Jadi kalau sudah main-main, bapak langsung ngomong, ayo kita makan. Pak, jajan pak. Enggak, makan ini. Ibu sudah buat. Ayo habiskan. Ya sudah, saya taat kepada ayah. Kenapa? Karena ayah saya tahu ayah saya bukan ayah yang punya gajinya besar. Anak-anak, ini rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Pastor pernah mendengar. Rahasia Romo, nggak boleh. Lama-lama kita pinjam toa masjid ya. Saya mendengar ayah ngomong pada ibu,
Bu E, kan orang Jawa, Bu E. Bulan saiki ki akeh utangi. Yo wes, hemat yo. Ya, Pak, saya mendengar itu sedih. Kalau saya minta pada ayah dan ibu, berarti ayah dan ibu akan apa? Hutang lagi, hutang lagi. Malu atau tidak? Malu anak-anak, malu. Maka Eko tidak banyak menuntut. Lihat cinta Allah lewat ayah dan ibu. Dan cinta Allah pun lewat apa? Alam semesta. Eko ini senangnya mandi di sungai. Makanya kulitnya seperti ini. Sungainya warnanya seperti kalau Karawaci banjir. Coklat. Dan Eko senang. Dulu Eko belajar berenang tidak ada yang melatih. Bisanya apa? Gaya anjing. Begini-begini. Lalu suatu hari ayah berkata, punya rejeki ayah. Lalu ayah berkata, yuk kita ke pantai. Kita senang banget. Yes, ke pantai, kita ke laut. Yes, aku belum pernah lihat laut. Adik-adik saya juga, aku juga belum. Nanti dek, kalau kamu berenang ikuti kakak ya. Hati-hati, laut itu bahaya. Ya siap kak, aku di belakang kakak ya. Ya. Dan sampai laut, saya berenang. Baru 10 menit, sudah 2 ember ditelan air laut oleh saya. Lalu adik berkata, kak katanya jagoan kak. Ini di laut berbeda dik, kata saya itu. Tapi apa yang saya senang, bahwa itu pengalaman berekreasi bersama di alam menjadikan saya semakin mencintai alam. Saya senang camping, saya senang melihat gunung, saya senang melihat bunga. Jadi Bapak Ibu tolong anak-anak Anda itu jangan tiap hari cuma ngelihat ini doang. Please anak-anak. Matamu bisa jereng. Tadinya lurus, yang satu ke atas, yang satu ke bawah nanti. Ajak ke alam, nikmati alam, lebih indah. Nah, anak-anak, kalau Allah itu sudah begitu baik pada kita, apakah kita bisa membalas kebaikan Tuhan atau tidak? Bisakah kita membalas kebaikan Tuhan? Tentunya bisa. Ya, caranya bagaimana? Caranya? Lagu ini bisa menjelaskan kamu. Anak-anak, nyanyi dulu, baru nanti kita bergerak. Anak-anak doang. Orang tua jangan, nanti kecetit lagi.
musik ya. Kalau anak-anak yang bergerak lucu, kalau ibunya yang bergerak, aduh ampun Tuhan. Saya lari aja keluar dari gereja ini. Ayo kita bergerak. 1, 2. Yang sini kamu ngeliat ke pastor ke sebelah sini. Ya. 1, 2. Yang tidak bergerak nanti pastor hukum di depan. Oke, setuju? Good. 1, 2, 3. Yesus dan kitalah tinggallah di dalam Dia. Bagus. Ayo. Yesus pokok dan tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Tunjuk temanmu. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Tunjuk temanmu. Bukan kalau laki-laki menunjuk perempuan langsung jatuh cinta. Enggak, Pret. Kita anak-anak Tuhan. Jelas anak-anak? Lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 4. Yesus pokok dan kitalah caranya di dalam. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Tunjuk temannya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cinta. Ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok. Yesus salah. Tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok. Yesus dan tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangan. Sini maju. Kamu komuni pertama? Oh enggak. Oh kakaknya. Tapi lebih hebat kamu daripada kakak. Ini. Ya, siapa namamu? Laura. Pastor lihat Laura ini gerakannya paling semangat. Tepuk tangan untuk Laura. Laura, kenapa kamu begitu semangat? Karena nggak tahu. Karena tidak tahu. Bagus. Laura, kita semangat karena apa? Karena Yesus pokok caranya. Kita tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau orang tinggal di dalam Yesus, maka akan merasa apa? Bahagia. Betul. Jadi anak-anak ingat, kalau kalian mau komuni pertama, rajin-rajinlah mengajak orang tuamu ke gereja. Kalau orang tuamu sedang tidur, ke gereja. Aku nanti, langsung kamu ngomong, dalam nama Yesus Bapa, ke gereja. Bertobatlah. Ya anak-anak? Bagus, tepuk tangan untuk kalian. Laura, pastor senang gerakan kamu, sangat semangat. Kamu dapat salib dan silver queen dari pastor. Tepuk tangan untuk Laura. Terima kasih Laura. Ya. Baik Bu, saya sudah capek Bu. Kirain Romo mau ngajakin kita goyang lagi ya. Siap ya? Nah, sekarang kita mau ada tanya jawab. Sambil Romo
Itu Pak Ibu. Oh, sudah ada. Oke, sambil Romo menghela nafas, siapa yang mau bertanya kepada Romo? Atau sudah paham semuanya tadi? Anak-anak sudah paham? Sampaikan Romo, bener nih nggak ada yang bertanya? Anak-anak yang bertanya dapat salib. Oh, tuh yang bertanya dapat salib. Ayo, siapa yang mau bertanya? Sama tadi ada hadiah dari Mall Labar. Ayo, siapa mau bertanya? Duh, nggak ada yang mau dapat salib nih. Yang di sana? Yang di tengah? Wah, oke, ada Romo sini. Silakan maju ke depan. Mau tanya apa sama Romo? Sudah, langsung. Tanda salib itu harusnya ke sini atau ke sini? Tanda salib Iya. itu ke sini atau ke sini? Iya. Itu saja. Iya. Oke, tepuk tangan. Siapa namamu? Ines. Kelas berapa Ines? Kelas 7. It means 1 SMP ya. Oke, Ines silakan duduk Ines. Tanda salib. Anak-anak gereja Katolik mengawal doa. Oke. Ini aja Bu. Sepertinya juga nggak bisa Romo. Nggak bisa juga ya. Aduh, Romo punya saya dari tadi hidup loh Romo. Ini nih. Sudah 3 yang konslet. Setelah itu saya tidak akan dipanggil lagi ke sini oleh Romo Warno. Karena mic-nya jadi rusak. Anak-anak, Bapak Ibu, sebagai orang Katolik, kita mengawali doa dengan membuat tanda salib. Kenapa? Karena kita mau melakukan masuk. Jadi kita mengawali di dalam Tuhan. Maka tanda salib itu dari atas, dalam nama Bapa, atas nama Bapa, karena Bapa yang mengawali, dan Putra. Kenapa ke bawah? Rahim, karena Yesus lahir dari rahim perawan Maria. Dan Roh Kudus, jadi bukan Roh Kudus, amin, Roh Kudus, amin. Kita mohon Roh Kudus supaya kita dibimbing dari kejahatan ke kebaikan. Orang mengatakan yang disalib dengan Yesus, yang sebelah kiri itu kan jahat, yang sebelah kanan baik. Maka kita menyimbolkan kiri pun adalah sebagai yang jahat dan baik. Jadi biar kita dipimpin oleh Roh Kudus, amin. Jadi atas nama Bapa, Bapa yang mengawali segala-galanya, dan Putra, Putra lahir dari rahim Maria, dan Roh Kudus, amin. Jelas? Jelas sekali. Oke, terima Yang kasih. di sana jelas atau enggak yang di belakang? Hah? Dengar. Jelas? Oh jelas, oke. Ini mah kelihatan jelasnya karena lapar. Romo, saya mau tanya dulu nih. Coba kita ngaku Bapak Ibu, siapa yang baru tahu kalau tanda salibnya harus begini, begini, begini. Amin. Ayo, udah 40 tahun, 30 tahun jadi Katolik, siapa yang baru tahu juga? Nggak berani ngaku Romo. Soalnya saya dulu belajarnya begini, aminnya di sini. Betul nggak? Iya, saya yang ngaku deh Romo. Oke, pertanyaan kedua ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Nanti Oke. dapat salib ya, ini ya. Oke. Ini siapa namanya? Lara. Oh, Clara. Oke, Clara mau bertanya apa sama Romo? Sini, hadap sini. Kenapa waktu perayaan Ekaristi komuninya cuman dikasih hosti, anggurnya nggak dikasih? Ayo Romo. Oke. Makasih Clara. Ya. Ini siapa yang ngomong papa mama kamu ya, kurang ajar ya. Terima kasih Clara.
Jadi kenapa kok hanya tubuh Kristus? Darah Kristusnya tidak. Jadi di dalam gereja Katolik, tubuh Kristus itu pun sudah merepresentasikan, menghadirkan darah dan tubuh Kristus. Ingat pastor, waktu konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya, percaya? Apa itu yang diangkat? Hosti. Menjadi tubuh Kristus. Lalu air. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Anggur. Nah, setelah doa damai dan anak domba Allah, pastor akan memecahkan apa? Pasti. Roti, dan dimasukkan kemana? Ke anggur. Ke anggur. Dan pastor berkata apa? Semoga persatuan tubuh dan darah Kristus ini membawa keselamatan kepada kami. Persatuan tubuh dan darah Kristus. Jadi pada saat tubuh Kristus dimasukkan ke dalam anggur, itu sudah terjadi persatuan Yesus yang bangkit. Maka demi alasan yang praktis, nanti tidak kacau, umat hanya menerima tubuh Kristus saja. Tapi kalau misalnya kecil, misalnya kelompok kecil, pastor dulu juga memberikan juga darah Kristus. Hanya pastor celupkan hostinya ke darah Kristus, lalu saya berkata tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau tidak ramai, tidak membuat kekacauan, maka boleh tubuh dan darah Kristus. Tapi kan nggak tahu ya umat Agustinus ini baik-baik atau tidak. Karena kalau sejauh saya tahu, misa lebih 1 jam saja sudah. 1 jam lebih. Komuni sekarang bayangkan, semuanya harus menyambut tubuh dan darah Kristus. Bisa selesai 2 jam. Ya, betul. Maka praktisnya hanya tubuh Kristus. Tetapi sudah merepresentasikan, menghadirkan Kristus yang bersatu. Anggur dan darah. Darah dan tubuhnya. Jelas? Oke, thank you, terima kasih. Kita mau buka berapa pertanyaan lagi, Romo? Sudah cukup. Sudah cukup.